Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pertama. Sidang perkara perdata Pengadilan Jakarta Utara, Kamis 25 Mei 2023, nomor 009 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama Jakarta Utara akan segera dimulai. Kepada para pihak pos segera memasuki ruangan persidangan dan menduduki tempatnya masing-masing. Tata tertib pengadilan. Pihak pengadilan mempunyai panduan tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruangan persidangan. 1. Ketua Majelis Hukum mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan semua pihak yang hadir di ruang sidang. Pihak yang menghadiri ruang sidang harus mentaati apa yang disampaikan hakim. 2. Semua orang yang hadir ke ruang sidang harus menjunjung rasa hormat kepada pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menjunjung tinggi, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang, bahkan dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian yang sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Barang meledak. Dan 4. Berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Kamis 25 Mei 2023, sidang perkara nomor 009 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama Jakarta Utara segera dimulai. Majelis hakim segera memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 009 garing PDT.G garing 2023 garing PA.JU antara Taufikur Rahman Saidi bin Malik sebagai penggugat melawan Fitria Novia Sasmita Sari binti Shihab sebagai tergugat pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan memanggil penggugat dan tergugat. Kepada saudara penggugat dan tergugat dengan register nomor perkara 009 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama Jakarta Utara dipersilahkan memasuki ruangan persidangan. Assalamualaikum saudara penggugat dan tergugat. Waalaikumsalam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah yang mulia, saya sehat. Apakah saudara sendiri yang membuat surat gugatan ini, saudara penggugat? Ya yang mulia, saya yang membuat sendiri surat gugatan tersebut.
Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik, yang mulia, saya akan menunjukkan berkas tulisnya. Sebelum memeriksa perkara ini, sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIR pasal 154 RBG, kami berkewajiban memberi nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjadi dalam keluarga kalian akan hancur. Apa yang kalian cita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kalian diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Saudara penggugat, Ya, yang mulia. apakah saudara penggugat yakin ingin bercerai? Ya, yang mulia, saya yakin, aku yakin saya ingin menceraikan istri saya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada hakim anggota 1 untuk melakukan upaya perdamaian. Taufik Rahman ya? Iya, Pak. Apakah Anda sudah serius ingin menceraikan istri Anda? Ya, yang mulia, saya sudah serius ingin menceraikan istri saya karena saya sudah tidak kuat lagi yang mulia dengan istri saya. Sudah berapa? Apakah Anda sekarang masih tinggal bersama atau sudah pisah? Sudah bisa yang mulia, sudah 2-3 tahun. Apa Anda punya anak? Ya, yang mulia, saya punya anak 2. Umur berapa? Umur yang pertama umur 5 tahun, anak yang kedua umur 3 tahun. Apakah Anda apakah dari diri Anda ada ingin berdamai gitu dengan istri Anda? Tidak, yang mulia, karena perbuatan istri saya ini sudah melewati batas. Saya sudah tidak kuat lagi yang mulia. Saya sudah sangat kecewa dengan istri saya. Berarti alasan Anda sudah kuat buat perceraian istri Anda? Ya, yang mulia. Ya, yang mulia, karena saya sudah mempunyai alasan yang kuat untuk menceraikan diri saya. Bisa dikasih tahu nggak kenapa Anda ingin bersikeras buat cerai? Yang mulia, yang pertama, istri saya ini sering keluar malam yang mulia tanpa alasan. Jadi ketika malam dia tiba-tiba keluar aja sama boy tanpa izin ke saya gitu. Jadi sayanya kan orang kan jadi curiga ya ketika ada wanita keluar malam-malam tanpa sepengetahuan suami. Nanti apa kata tetangga saya bilang itu istrinya Bapak Taufik kenapa keluar malam-malam. Saya pernah Pak ditanyain waktu itu, cuma saya nggak bisa jawab karena saya bingung
dia juga nggak izin yang mulia. Dan yang kedua di sini alasan saya pernah waktu itu tahun 2021 saya pernah mendengar kabar dari tetangga saya kalau istri saya ini pernah membawa laki-laki yang mulia ke dalam rumah tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba dia bawa laki-laki yang mulia ke dalam rumah. Saya nggak tahu tuh alasan mereka ngapain, saya nggak tahu yang mulia. Itu karena saya mendengar dari tetangga lah, ada omongan. Yang ketiga, istri saya ini gak mau yang mulia ngurus anak. Jadi setiap kali saya nikah, selama nikah sama dia, saya belum yang ngurus saya, mulai ngurus saya capek yang mulia. Sebagai istri apa dia ininya, tugas dia keluar rumah, saya juga bisa keluar rumah. Itu yang mulia saya. Dia nggak mau ngurus anak dan dia juga sering ngebentak-bentak anak dan orang tua saya. Saya sebagai suami, asalah saya sebagai anak dari orang tua saya merasa nih siapa kok begini. Saya yang malu yang mulai dengan tetangga, dengan orang tua saya nggak bisa. Nanti saya diomongin, saya nggak bisa mendidik istri saya. Makanya lebih baik saya ceraikan. Saya sudah apa ya? Sudah capek, benar-benar capek saya ngurus istri saya. Yang keempat, ini benar-benar alasan yang memang parah sih yang mulai saya tahu, tiba-tiba tahu gitu ada orang masuk ke rumah bilang dia minta duit gitu. Padahal saya nggak tahu nih tujuan dia minta apa. Ternyata pas saya tahu dia ini minjam 10 juta yang mulai tanpa sepengetahuan saya benar-benar kaget kan. Di situ posisinya ekonomi keluarga lagi rusak, lagi hancur-hancurnya, lagi waktu zaman COVID dia punya 10 juta. Saya bingung yang mulia waktu itu. Itu alasan saya untuk mencarikan istri saya yang mulia. Oke, berarti tadi yang pertama karena ada sering keluar malam ya. Yang mulia benar. Terus dia ada unsur selingkuh. Saya kurang tahu yang mulia. Cuman yang namanya orang keluar malam pasti ada kemungkinannya untuk selingkuh yang mulia. Tapi Anda pernah melihat? Belum yang mulia. Oke, belum. Yang kedua tadi berarti yang kedua tentang gak mau ngurus anak. Yang mulia nggak mau ngurus anak. Oke. Bisa Anda contohin ya gimana sih dia ngebentak anak? Dalam hal apa dia sampai ngebentak anaknya sendiri? Yang mulia ketika dia lagi emosi banget itu, dia tiba-tiba membentak anak saya. Lu gimana sih gini. Saya kaget ya sebagai orang tua. Saya ngomongin nasihatin ke dia malah makin makin ngebentak ke saya. Ketika dia lagi emosi, lagi amarah gitu. Dia temperamental yang mulia. Saya udah sering kali ngomongin, nasihatin, tapi tetap gak bisa yang mulia, susah. Emang orangnya keras kepala. Saya juga udah ngaku yang mulia. Berarti dari keempat alasan yang saudara sebutkan sudah jelas ya? Yang mulia saya jelas. Oke, cukup. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Ketua. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, damai dalam persidangan ini nampaknya belum berhasil. Namun harapan kita, perdamaian adalah jalan yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim wajib memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat
untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi. Bisa dipahami saudara penggugat dan tergugat? Baik, yang mulia saya Saya mulia. mengerti. Baik. Sebelum perkara ini diperiksa, para pihak harus melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada Kamis tanggal 1 Juni 2023 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan tanpa surat panggilan resmi, dan kami menyatakan ini adalah panggilan yang resmi. Sidang perkara cerai talak register nomor 009 garing PDT G garing 2023 garing PA.JU ditutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin.